Shalom pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dalam program Love Your Child, satu program yang mengajak kita untuk mendidik dan mengasihi anak-anak menjadikan generasi yang lebih baik. Kali ini kita akan membahas satu topik, yaitu menumbuhkan kepedulian pada lingkungan bagi remaja. Apa hubungannya menumbuhkan kepedulian bagi remaja dan juga untuk masa depan remaja? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang telah hadir, yaitu Ibu Ellen Gultom. Beliau merupakan seorang praktisi pendidikan dan juga penulis artikel remaja. Shalom Ibu Ellen. Shalom Eva. Apa kabar Ibu Ellen? Luar biasa. Luar biasa Eva. sekali. Puji Tuhan, luar biasa masih bisa bertemu dengan Ibu Ellen dan juga para pemirsa tentunya. Ini topik yang kayaknya pertama kali dengar mungkin kayak, apa hubungannya nih? Apa pentingnya? Apa pentingnya juga bagi remaja untuk kehidupannya dia, bahkan masa depannya, dan juga apa hubungannya bagi orang tua yang dalam mencari tahu ilmu parenting ini. Nah, ini mengapa Ibu Ellen sampai mengangkat tema tentang kepedulian lingkungan yang harus dibahas bersama-sama pada saat ini? Ya. Semua orang tua pasti menginginkan anaknya memiliki kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Pasti, itu udah pasti. Tapi apakah anak-anak kita akan hidup lebih baik di masa mendatang dengan kondisi bumi yang semakin buruk? Wah, itu kita bisa jawab ya. Tapi saya bantu jawab nih. Kalau menurut saya, ya susah juga ya Bu Ellen ya. Karena kalau kondisi buruk, mereka mau tinggal di mana? Betul. Mereka akan hidup bahagia, sejahtera, sehat di bumi yang baik. Betul. Tapi kalau bumi kita ini semakin rusak, makin banyak bencana, itu akan mendatangkan penderitaan kepada anak-anak kita di masa-masa yang datang, masa yang akan datang. Nah, siapa yang menjaga bumi kita ini? Ya kita yang tinggal di atas bumi. Di atas bumi ini. Kalau kita tidak mendidik anak-anak kita untuk mencintai bumi ini, untuk menjaga, untuk peduli pada lingkungannya, terbayang apa yang akan terjadi dengan bumi kita ini. Betul. Dan apa efeknya kepada masa depan anak-anak kita di masa mendatang. Saya tidak perlu memberikan data-data kondisi bumi terkini. Walaupun saya membaca dari Badan Meteorologi Dunia, WMO, memberikan statistik betapa rusaknya bumi kita ini sekarang. Tapi kita lihat sajalah apa yang ada di depan mata kita sekarang. Yang paling menonjol itu adalah perubahan iklim. Iya, betul. Sekarang musim hujan kapan? Sudah nggak tahu. Kapan musim kering? Sudah nggak tahu. Karena itu kayak gampang banget ditebak. Kalau kata orang setiap udah bulan belakangnya pasti udah musim hujan. Sekarang udah enggak kan. Itulah namanya climate change, itu perubahan musim yang tidak menentu. Dan itu semua diakibatkan karena kerusakan bumi, pengaruh dari penipisan ozon, pemanasan global yang menyebabkan mencairnya es di Antartika. Itu kalau kita suka membaca, mendengarkan berita-berita, itu semuanya terkait. Dan yang kita lihat nih ya, kerusakan di bumi kita selain tadi perubahan cuaca yang ekstrim, yang tidak menentu, adalah bencana-bencana yang makin banyak kita dan lihat, makin sering. Itu semua diakibatkan perbuatan manusia. Pola hidup manusia yang tidak baik, tidak benar, yang diteruskan dari generasi ke generasi. Nah, kita mau supaya generasi yang berikutnya ini menjadi generasi yang lebih baik, seperti Eva yang selalu katakan ya, menjadi generasi yang lebih baik, supaya mereka hidup lebih baik di bumi yang Tuhan sediakan untuk kita tempati ini. Jadi Tuhan menciptakan bumi ini ya untuk manusia. Dan Tuhan memberikan tugas pemeliharaan bumi ini kepada kita manusia. Ibarat kayak kita di rumah kita, yang membersihkan rumah kita siapa kalau bukan kita. Jadi kalau bumi ini adalah rumah kita bersama, ya tanggung jawab kita bersama untuk membersihkan, menjaga, merawat bumi kita ini. Itu latar belakangnya. Kenapa sampai topik ini harus kita bahas? Sangat penting. Nah, saya sangat bersemangat. Wah, saya juga bersemangat untuk mendengarkannya. Nah, kalau begitu, apa yang menyebabkan tadi seperti masalah-masalah dalam perubahan di dalam
bumi kita. Sebelum kita tahu dong caranya gimana, kita harus tahu dulu penyebabnya itu apa. Penyebabnya itu apa? Penyebabnya satu, tadi kan ulah manusia. Nah, saya mau sampaikan kebiasaan-kebiasaan yang kita anggap sepele, tapi sebenarnya kita sedang menyumbang kerusakan pada bumi kita. Yang pertama, kebiasaan membuang sampah, udah jelas dong. Jelas. Penggunaan plastik yang masih banyak dilakukan, walaupun pemerintah kita udah berusaha meminimasi, sekarang nggak boleh lagi pakai dapat plastik, belanja, tapi di pasar tradisional kan masih plastik tetap semua. Kemudian kebiasaan kita yang boros menggunakan produk-produk yang dari menggunakan plastik di rumah, apalagi harganya murah, apalagi orang-orang yang uang tidak masalah. Sehingga menggampangkan segala sesuatu karena uang ada. Contoh yang paling sederhana itu penggunaan tisu. Tisu kan harganya murah ya, kita bisa siapapun bisa membeli tisu. Tapi penggunaan tisu yang semakin banyak itu sebenarnya dari mana sih tisu? Dari pohon-pohon yang ditebang. Semakin banyak kita konsumsi memakai tisu manusia, semakin banyak pohon yang akan ditebang. Nah, tadi kalau kita lihat ini banyak sekali kerusakan yang terjadi. Sebelum kita memasuki bagaimana caranya, kita kan harus tahu dulu apa saja itu penyebab yang membuat kerusakan di bumi ini. Kita akan membahasnya, Bu Ellen, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas bagaimana menumbuhkan kebiasaan menjaga lingkungan yang baik dan sehat khususnya bagi remaja. Nah, lanjut nih Bu Ellen. Tadi sempat saya kasih pertanyaan, kalau kita udah melihat banyak yang rusak, sebelum masuk ke caranya kita harus tahu penyebabnya. Apa yang menyebabkan bumi kita ini menjadi rusak? Penyebab bumi rusak adalah manusia yang merusaknya. Dan ada kebiasaan-kebiasaan manusia yang harus kita waspadai. Ini pentingnya. Kenapa kita harus, pertanyaan Eva itu sangat penting. Apa yang menyebabkan? Kalau kita tahu penyebabnya apa, kita jadi tahu bagaimana cara mengatasinya. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang sederhana yang kita anggap tuh tidak penting, tetapi kita sedang menyumbang kerusakan pada lingkungan kita, pada bumi kita. Sederhana. Apa aja itu? Contohnya yang sederhana saja. Penggunaan plastik, ya, karena murah, karena gampang didapat, kita tidak mikir kalau mau pakai plastik itu. Umpamanya minuman-minuman mineral yang dijual, harusnya kita harus lebih sering membawa botol minum, tetapi karena kita sanggup, apalagi bagi orang yang banyak uang ya, sering mengentengkan, menggampangkan membeli segala sesuatu itu dengan mudah tanpa memikirkan kalau saya beli ini dalam jumlah banyak efeknya apa. Walaupun pemerintah saat ini sudah menggalakkan pengurangan pemakaian plastik ya. Sudah mulai, tetapi kalau tidak ada kesadaran dari keluarganya ya di tempat-tempat yang umum mungkin sudah dibatasi plastik, tapi di pasar tradisional itu kan masih berlimpah penggunaan plastiknya. Nah, berikutnya apa ada lagi yang lebih sepele sebenarnya yang kita sering nggak sadar, itu kayak penggunaan tisu aja. Wah, iya betul. Kertas mungkin sudah berkurang karena semuanya beralih ke digital. Tetapi betapa sering kita sehari-hari itu gampang sekali menggunakan tisu karena harganya tidak mahal, kita sanggup, bahkan bagi orang yang lebih banyak uang bisa stok banyak. Ya, tidak pakai lagi lap-lap kain di rumah, semuanya tisu aja yang praktis, yang instan, yang gampang tinggal buang. Tetapi sadarkah kita semakin banyak kita menggunakan tisu atau bahan-bahan dari kertas, itu semakin banyak pohon yang harus ditebang. Dan pohon bila makin banyak ditebang, kita tahu itu akan merusak bumi. Jadi pengusaha-pengusaha kan tidak peduli itu, semakin banyak permintaan, mereka mendapat banyak untung. Betul sekali. Nah, kitalah sebagai warga masyarakat yang harus menahan diri, membatasi diri penggunaan tadi bahan-bahan yang mengakibatkan penggunaan sumber daya alam yang semakin banyak dan berlebihan. Yang berikutnya adalah penyebab pembakaran emisi ya. Jadi
kendaraan-kendaraan yang dipakai, manusia sekarang kan semua inginnya nyaman. Orang tua pengen anaknya nyaman, tidak memberi anaknya naik transportasi umum. Nah, pola-pola kayak ginilah semakin banyak pemakaian kendaraan, pemakaian air conditioner, pendingin udara, itu pun penyumbang besar untuk pembakaran emisi yang mengakibatkan penipisan ozon, efek rumah kaca kita sering bilang ya. Jadi kalau kita kebiasaan-kebiasaan tidak menghemat, tidak tahan panas, harus selalu dingin di rumah, air conditioner, pendingin udara 24 jam, seperti itu kita nggak pernah kepikir, kita merasa kita sanggup membayarnya. Tetapi apakah kita pernah berpikir apa yang terjadi bila mana ini terus dilakukan, bumi ini kan makin rusak. Nah, sebelum kita masuk nih ke bagian apa yang harus kita lakukan mengajarkan anak-anak remaja kita, apa nih akibatnya kalau kita membiarkan bumi kita dengan gaya hidup yang tidak baik ini akhirnya menjadi makin rusak. Apa akibat yang paling bisa dirasakan? Kalau kita tidak berubah, secara umum ya, manusia tidak berubah, betul, tidak memperhatikan kerusakan lingkungan, diperkirakan dunia kita ini memang akan makin rusak dalam 50 tahun ke depan kalau tidak salah. Ya, dunia kita ini akan menjadi tempat yang mengerikan untuk ditinggali. Belum kalau dampak langsung kepada anak-anak remaja kita, kebiasaan-kebiasaan tidak mementingkan lingkungan itu kan mendatangkan bencana kan, banjir-banjir yang terjadi di mana-mana itu kan sebenarnya karena sampah-sampah sembarangan yang dibuang, penggunaan limbah-limbah rumah tangga dan lain-lain yang merusak air, yang jadi bicara mengenai lingkungan ini banyak faktor, udara, tanah, pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran air, itu semua sangat dipengaruhi dengan kebiasaan-kebiasaan yang salah yang kita lakukan. Karena kita sanggup membeli berbagai jenis deterjen yang mahal-mahal, kita memakai saja seenaknya banyak-banyak, kita memakai pembersih dengan berkelimpahan supaya rumah kita kinclong dan sebagainya, tetapi itu sebenarnya kita sedang menyumbang kerusakan pada tanah, pada udara, dan pada air yang kita juga yang mengkonsumsinya. Udara kita rusak dengan kendaraan yang terlalu banyak, kita juga yang menghirupnya. Air dengan pembuangan limbah yang kita buang, kita juga yang meminumnya, mengkonsumsinya. Lalu tanah juga yang rusak yang penuh dengan sampah, kita yang kena banjir juga. Jadi dampak langsung ada, dampak jangka panjang ada. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan untuk mengajarkan kepada anak remaja kita bagaimana cara menjaga lingkungan ini? Bagaimana caranya, Bu Ellen? Ya, yang pertama, kita tekankan kepada anak-anak pentingnya menjaga bumi kita. Itu kalau selama ini itu luput dari kurikulum orang tua, parenting, kurikulumnya kepada anak. Coba deh dimasukin mulai sekarang. Kita panggil anak-anak, ketika kita berbincang dengan mereka, diskusi tentang masalah lingkungan, kita sampaikan juga apa sebenarnya tanggung jawab kita yang diberikan oleh Tuhan. Jadi ini penting ya, ada tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita sebagai manusia untuk menjaga, mencintai lingkungan kita, merawat lingkungan, mencintai bumi kita ini. Jadi itu bukan pilihan, tanggung jawab. Kalau dikatakan tanggung jawab kan berarti harus sesuatu yang harus kita lakukan. Itu satu, kesadaran itu pertama kita tumbuhkan dulu di dalam diri anak-anak. Kita bisa putarkan video, kita bisa berikan artikel untuk dibaca, kita bisa menunjukkan gambar. Jadi awareness-nya itu dulu. Bangun ya kesadarannya. Coba bicarakan deh sesekali masalah lingkungan kepada anak-anak, walaupun mereka mungkin kaget, apaan nih penting, apakah ini sesuatu yang penting gitu. Tapi awareness bahwa masalah lingkungan ini sesuatu yang penting itu pertama dulu ditumbuhkan kepada anak-anak. Berikutnya apa lagi, Bu Ellen? Yang berikutnya ada pola hidup hemat. Nah, apa aja pola hidup hemat ini? Dalam banyak hal. Yang pertama makanan. Makanan. Indonesia adalah penghasil sampah makanan dua terbesar di dunia. Wah, ini bukan prestasi yang membanggakan ya. Sangat-sangat ya. Padahal persediaan makanan itu sangat
bergantung dengan sumber daya alam. Betul. Kan. Nah kalau sumber daya alam ini terlalu dieksploitasi besar-besaran hanya memenuhi kerakusan pola makan manusia ini, mending dimakan benar-benar. Tadi saya katakan terbuang menyisakan makanan, baru kebiasaan makanan umpamanya harus ganti menu setiap kali makan atau harus ganti tempat makan ke restoran mana. Kebiasaan makan yang berlebihan ini pun ternyata bisa kita penyumbang kerusakan dunia kita ini. Itu tadi ya, makan tuh pun harus hemat, tidak boleh berlebihan. Dan harus dihabiskan. Nggak boleh buang-buang makanan. Yang kedua adalah hemat penggunaan air di dalam rumah, menggunakan listrik di dalam rumah. Walaupun membayar listrik berapapun tidak masalah oleh orang tua, tetapi ingat itu yang tadi saya dari awal, Bapak Ibu ingat bahwa walaupun kita sanggup membayarnya, tapi kita perlu menjaga bumi kita ini untuk tetap sehat gitu ya. Jadi jangan berarti kita sanggup bayar lalu kita pasang pendingin udara sepanjang hari, menyalakan lampu sepanjang hari. Jadi kebiasaan mematikan lampu ketika tidak dipakai. Ini sebenarnya yang diajarkan sejak dulu kepada kita. Tapi dulu lebih pada supaya hemat bayar aja. Kalau sekarang lebih luas lagi ya. Karena orang tuanya mungkin sanggup membayar berapapun, tidak terlalu menekankan lagi penghematan pada anak. Tetapi penghematan kita ajarkan kepada anak saat ini ya, semoga dengan tayangan ini bukan masalah sanggup bayar atau tidak, tapi kita sedang melakukan perintah Tuhan untuk menjaga bumi kita tetap sehat, tidak ikut merusaknya. Nah, kita masih akan membahasnya, bagaimana cara mengajarkan anak remaja dalam menjaga lingkungan. Tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas bagaimana menumbuhkan, menjaga lingkungan, kesadaran menjaga lingkungan bagi para remaja. Langsung aja Ibu Ellen, apa saja yang perlu kita ajarkan untuk anak-anak remaja kita tuh sadar bahwa menjaga lingkungannya adalah satu hal yang penting. Iya, tadi sudah ada dua ya. Iya, sudah ada. Yang pertama kesadaran dulu, membangun kesadaran. Yang kedua hemat. Betul, tadi hemat dalam berbagai hal. Penggunaan sumber daya iya. Yang ketiga ini masalah sampah. Sampah. Walaupun mungkin kita anggap anak kita nggak ngurusin sampah, itu urusan orang tua atau kalau ada orang kerja di rumah. Tetapi dari mereka masih remaja kita biasakan satu, jangan buang sampah sembarangan. Saya masih suka lihat miris di jalan ketemu botol bekas botol air mineral di jalanan. Orang tua berikan contoh yang baik, jangan sampai di depan anak kita membuang sampah. Bahkan anak kita pun secara tegas kita ingatkan mereka jangan sampai membuang sampah sembarangan. Lalu kita berikan contoh kepada anak-anak di rumah bagaimana mengelola sampah di rumah dengan baik. Di sekolah mereka belajar recycle, reuse. Nah di rumah dipraktekkan lah itu. Memang anak-anak kita di sekolah itu dapat, tapi cuman di rumah orang tua tidak praktekkan sehingga mereka menganggap itu tidak penting. Jadi di dalam rumah pun sudah kita harus biasakan mereka memilah sampah, mana sampah yang harus yang bisa di recycle, mana sampah yang busuk itu dipisah pembuangannya, lalu mana sampah-sampah kertas. Jadi itu sudah harus kita biasakan sejak mereka di rumah. Jadi jangan buang sampah sembarangan dan cara tadi mengelola sampah yang benar. Lalu berikutnya yang harus kita tanamkan kepada anak-anak bagaimana mereka peduli dengan kondisi polusi udara atau pembakaran emisi dengan cara tidak memanjakan anak-anak kita dengan memfasilitasi kendaraan yang berlebihan. Saya tahu di satu rumah tuh bisa karena mampu ya, setiap anak dapat mobil contohnya, atau satu rumah itu bisa berapa punya kendaraan, sehingga semakin banyaklah kendaraan di dunia kita ini yang mengakibatkan pembuangan gas, semakin panas dunia makin rusak lah. Jadi coba deh anak-anak kita biasakan, walaupun kita mampu mengantar mereka, memfasilitasi mereka, tapi kita biasakan mereka naik kendaraan umum. Atau kalau
Kalau itu jarak yang bisa dengan jalan kaki, biasakan jalan kaki. Betul. Jangan sedikit-sedikit hanya ke warung depan contohnya naik motor. Iya, benar. Atau ke tempat sekolah yang hanya 1 kilo, 2 kilo yang sebenarnya mereka bisa jalan kaki berangkat lebih awal, diantar naik mobil, pulang pergi, dijemput juga. Nah, biasakan anak-anak kita untuk menyadari bahwa mereka perlu menjaga, berkontribusi mengurangi pemanasan global dengan membiasakan diri menggunakan public transportasi umum. Lalu yang berikutnya kita ajak anak-anak mencintai alam, bawa mereka ke alam. Kalau pilihan liburan lebih baiklah untuk refreshing, untuk healing itu bawa ke tempat-tempat alam, berkemah, hiking, apalagi kegiatan-kegiatan di alam lainnya. Itu membantu mereka melihat keindahan dunia ini lihat kan betapa indahnya Tuhan ciptakan semua ini. Ini kalau kita tidak jaga, bayangkan berapa puluh tahun ke depan sudah tidak ada lagi alam seperti itu. Kalau semua ditebangi pohon-pohon untuk penggunaan manusia, kita pengen ke alam berapa puluh tahun ke depan sudah nggak ada. Semuanya sudah jadi mall. Orang kalau semakin sering, ini juga salah satu ya, orang kalau sudah semakin lebih senang ke mall daripada ke alam, ini kan yang punya otak bisnis, dia akan beli itu ke alam-alam untuk dia bangun mall, untuk dia bangun tempat-tempat rekreasi yang jadi nanti kita mau bawa kemana lagi anak cucu kita berapa puluh tahun ke depan kalau alam sudah tidak ada, semua penuh dengan bangunan. Nah, jadi walaupun ini kelihatannya sepele, tetapi ini demi generasi yang lebih baik. Lalu berikutnya kita untuk tingkat yang lebih tinggi lagi, kita bisa minta anak kita, ajak dia menjadi aktivis. Nah, bagaimana tuh? Maksudnya aktivis seperti apa? Bisa bergabung dengan kelompok-kelompok pecinta alam, bisa bergabung dengan kelompok-kelompok yang mempropagandakan pelestarian lingkungan. Atau kita dengan anak kita terlibat, kita membuat propaganda sendiri supaya orang lain juga aware. Jadi sesuatu yang kita tahu baik, kita perlu sampaikan juga kepada dunia, mengajak orang lain untuk juga peduli. Jadi seperti campaign ya, mengajak. Oke. Lalu berikutnya apa lagi yang perlu kita berikan kepada anak kita mengenai menjaga kelestarian lingkungan ini? Kita bisa ajak mereka kegiatan-kegiatan, tadi sudah bawa mereka ke alam, aktivis di dalam kegiatan-kegiatan aktivis ini biasanya kegiatan mereka itu seperti menanam pohon. Jadi kebiasaan berkebun, menanam pohon di rumah, atau ajak mereka umpamanya pergi ke pantai-pantai, lebih peduli lah. Lalu kita ajak mereka umpamanya bergabung dengan kelompok khusus membersihkan pantai bersama. Kegiatan-kegiatan aktivitas seperti itu membuat mereka semakin mencintai alam, dan semakin peduli dengan dunia mereka, dengan lingkungan tempat kita tinggal. Luar biasa sekali ini pembahasan, karena mungkin kita anggap ini satu hal yang sepele saja ya Bu Ellen. Tapi kalau kita membiasakan hal yang baik, toh akan berguna juga bagi anak-anak, di mana bumi tempat yang Tuhan telah percayakan akan menjadi tempat tinggal bagi anak dan cucu kita. Boleh berikan kesimpulan pada pemirsa yang sedang menyaksikan saat ini? Orang tua yang berbahagia, tentu kita semua menginginkan anak-anak kita akan menjadi generasi yang lebih baik, hidup di bumi yang lebih baik. Tetapi bila kita tidak menghentikan kebiasaan-kebiasaan yang merusak bumi kita ini, bumi ini menjadi tempat yang tidak baik, tidak aman bagi generasi berikutnya. Mari kita tanamkan kecintaan kepada lingkungan, memelihara dunia ini kepada anak-anak kita sejak dini, kepada anak-anak remaja dengan semangat yang mereka punya, kemampuan pada puncak yang mereka di usia mereka saat ini, membuat mereka menjadi orang-orang yang tidak hanya memikirkan kehidupan yang sekarang, mereka akan lebih aware memikirkan kehidupan mereka di masa mendatang. Mari kita menjadi orang tua yang bijak dalam mempersiapkan generasi yang lebih baik di masa mendatang.
Amin. Terima kasih banyak Ibu Ellen. Sama-sama. Dan juga terima kasih kepada seluruh pemirsa yang telah menyaksikan Love Your Child episode kali ini. Mari bukan hanya kita mengajari kepada anak-anak kita, tapi sebagai orang tua, kita juga harus memberikan contoh dan terlibat bersama dengan anak-anak kita. Guna untuk apa? Untuk pelestarian alam, sebagai tempat tinggal bagi kita, anak dan cucu, khususnya bagi orang tua dan juga keluarga kita, anak-anak kita menjadikan generasi yang lebih baik. Sampai jumpa di episode berikutnya. Shalom dan Tuhan memberkati.